Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan kekurangan serta kelebihan ketika kita berinvestasi di reksadana. Saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan di masing-masing reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga reksadana saham. Kekurangannya dan kelebihannya apa? Kemudian saya juga akan tampilkan hasil investasi reksadana saya. Di sini saya berinvestasi 800.000 dan sudah berjalan sekitar 6 bulan. Saya berinvestasi di aplikasi bibit reksadana dan nanti juga akan saya review secara singkat tentang aplikasi ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan saja di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi jika kalian ingin membeli reksadana atau berinvestasi di reksadana, itu caranya sangat mudah. Kalian tinggal mendownload aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Kalian bisa download di Play Store atau App Store seperti itu. Salah satunya yaitu aplikasi bibit ini. Jadi misal kalian ingin mendaftar di aplikasi bibit, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000. Untuk pendaftarannya sangat mudah. Kalian siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Hanya 2 saat itu. Nanti kalian akan dikonfirmasi seperti itu dan sudah bisa membeli reksadana secara online. Jadi keuntungannya kalau di reksadana itu kita tidak memerlukan modal yang besar. Jadi kalau misal di emas atau properti itu kan kita bisa sampai jutaan, misal saham juga seperti itu. Sedangkan di reksadana itu kita bisa memulai dari 100.000 atau bahkan 10.000. Jadi seperti itu, kalian bisa gunakan kode referral saya dan mendapatkan cashback Rp25.000. Investasi reksadana. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis reksadana beserta kelebihannya dan juga karakteristiknya. Karakteristik dari setiap jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Jadi ini adalah salah satu jenis reksadana yang mempunyai resiko paling kecil. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi di reksadana atau mungkin ingin mencoba-coba di reksadana, kalian bisa masuk ke reksadana pasar uang. Jadi seperti itu. Ini adalah resikonya paling kecil. Jadi di reksadana pasar uang ini oleh manajer investasi. Manajer investasi ini adalah orang yang mengelola dana kita. Jadi misal kita berinvestasi 100.000, uang 100.000 tersebut dititipkan ke manajer investasi. Jadi si manajer investasi tersebut akan menginvestasikan ulang. Jadi kalau di reksadana pasar uang itu diinvestasikan ke deposito dan juga obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi seperti itu untuk reksadana pasar uang. Kemudian untuk returnnya atau keuntungannya itu 5-7% ini per tahun ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri untuk 1 tahun keuntungannya itu hanya 5-7%. Jadi seperti itu. Jadi ada antara resiko dan juga keuntungannya itu seimbang. Karena ini resikonya paling kecil, jadinya keuntungannya atau returnnya juga paling kecil. Seperti itu. Jadi ini adalah grafik untuk 1 tahun terakhir dari jenis reksadana pasar uang. Di sini saya ada bandingkan 3 produk. Yaitu untuk grafiknya kalian bisa lihat itu stabil naik. Jadi untuk reksadana pasar uang ini itu sangat aman. Jadi untuk pemula itu sangat aman di reksadana pasar uang. Saya akan juga tampilkan misal 3 tahun terakhir grafiknya seperti apa. Jadi juga begitu. Untuk reksadana pasar uang itu grafiknya masih selalu naik. Atau mungkin 3 bulan terakhir. Kita coba lihat untuk 3 bulan terakhir juga seperti ini. Jadi seperti itu. Di sini saya menggunakan untuk yang warna hijau itu Sukor Invest Money Market Fund, dan yang warna biru itu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi di reksadana juga ada jenis atau produk reksadana syariah. Jadi misal kalian ingin
yang memilih syariah, kalian bisa pilih saja yang syariah seperti itu. Sedangkan untuk yang warna ungu itu BNI AM dana liquid seperti itu. Kita juga bisa bandingkan keuntungannya, misal di Sukor Invest Money Market Fund 1 tahun terakhir itu 6,7%. Kalau di Sukor Invest Syariah Money Market Fund 6,89%. Kalau di dana liquid 5%. Jadi untuk pemula kalian bisa bandingkan sendiri reksadana yang sekiranya returnnya terbaik. Tentunya kalian harus memilih di manajer investasi yang terpercaya seperti itu. Kalian pilih saja yang terkenal-terkenal, misal BNI AM, Sukor Invest, Mandiri seperti itu. Untuk drawdownnya itu 0, jadi tidak ada penurunan baik di Sukor Invest Syariah Money Market, kecuali di BNI AM itu turun 0,02%, tapi ini sangat kecil ya, seperti itu. Terus kemudian di expense ratio, ini adalah dana kelolaannya. Jadi si manajer atau produk Sukor Invest Money Market Fund itu dana biaya untuk mengelola reksadananya itu 0,67, sedangkan di Sukor Syariah Market 0,45 dan di dana liquid 0,46. Kemudian juga yang paling penting itu di total AUM, yaitu dana yang dikelola. Jadi misal saya kan berinvestasi misal 1 juta di Sukor Money Market Fund, itu masuk ke dalam sini. Jadi 1 juta saya masuk ke dalam sini. Untuk di Sukor Syariah itu 10 triliun. Untuk di Sukor Syariah 950 miliar, di BNI AM 2,76 triliun. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian juga ada minimal pembeliannya, itu untuk di Sukor Invest Money Market Fund itu 100.000, ini juga 100.000, dan di dana liquid itu 10.000. Jadi untuk di reksadana pasar uang kita bisa berinvestasi dengan Rp10.000. Jadi seperti itu untuk perbandingan atau grafiknya dari reksadana pasar uang. Terus kemudian di reksadana pendapat tetap, ini adalah reksadana yang lebih beresiko dari reksadana pasar uang karena dari harganya itu sudah fluktuatif atau sudah bisa naik dan juga sudah bisa turun. Tidak seperti reksadana pasar uang yang tadi, itu grafiknya selalu stabil naik. Jadi untuk reksadana pendapat tetap ini mulai ada fluktuasi. Jadi ini adalah resiko sedang atau investasi dengan resiko sedang. Jadi si manajer investasi nanti akan menginvestasikan ulang uang kita ke obligasi atau surat utang. Bisa ke obligasi negara, misal ORI atau mungkin sukuk, dan juga obligasi dari perusahaan, misal obligasi dari Bank BRI, terus kemudian yang lainnya. Jadi untuk keuntungannya tentunya ini lebih tinggi dari reksadana pasar uang, yaitu 7-9%. Jadi untuk reksadana pendapat tetap resikonya lebih tinggi, kemudian keuntungannya juga lebih tinggi. Jadi untuk berinvestasi di reksadana pendapat tetap ini, itu saya sarankan untuk berinvestasi di atas 1 tahun. Jadi seperti itu. Jadi antara 1 tahun sampai 3 tahun itu yang paling cocok di reksadana pendapatan tetap. Sedangkan ini adalah untuk grafik 1 tahun terakhir dari jenis reksadana pendapat tetap atau reksadana obligasi. Saya bandingkan 3 produk, yaitu Manulife obligasi unggulan, dan juga ABF Indonesia Bond Index Fund, dan juga Schroder Dana Mantap Plus 2. Seperti itu. Jadi untuk Manulife obligasi itu yang warna hijau, ABF yang warna biru, sedangkan yang warna ungu itu Schroder. Jadi untuk grafik reksadana pendapat tetap itu seperti ini, tidak seperti reksadana pasar uang yang stabil naik. Untuk reksadana pendapat tetap itu sudah ada fluktuasinya. Jadi ini masuk ke resiko sedang. Tapi untuk tips investasi di reksadana obligasi atau di reksadana pendapat tetap ini itu sangat mudah. Kalian tinggal membeli dan juga membiarkan selama di atas 1 tahun. Jadi untuk misal ini kan 1 tahun itu seperti ini ya grafiknya, masih belum stabil. Kalau misal kita 3 tahun, kita tunggu untuk grafik 3 tahun. Nah seperti itu, grafiknya mulai stabil, yaitu mengarah ke kenaikan. Jadi seperti itu. Jadi untuk reksadana pendapat tetap itu kita harus siap
untuk menghold jangka panjang, misal untuk 5 tahun juga saya akan coba lihat grafiknya. Jadi seperti itu. Nah, untuk 5 tahun itu pasti mengalami kenaikan. Jadi misal kita di sini, terus kemudian di sini. Seperti itu. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap atau obligasi itu kita harus menyimpannya dalam waktu yang cukup lama atau di atas dari 1 tahun. Kalau reksadana pasar uang itu di bawah 1 tahun sudah bisa, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat CAGR-nya 1 tahun terakhir sekitar 8-10%, seperti itu. Terus kemudian ada drawdown-nya. Dari kalau misal reksadana pasar uang tadi kan 0 atau 0,002 seperti itu. Sedangkan di ini sudah mulai ada resikonya. Ada yang 6%, 9%, seperti itu. Terus kemudian untuk minimal investasinya, jadi untuk reksadana obligasi juga sama. Misal di Manulife unggulan itu 10.000. Jadi untuk minimal investasinya ada yang 1 juta juga, ada yang 100.000, ada yang 10.000. Seperti itu untuk reksadana pendapatan tetap. Kemudian di reksadana saham, tentunya ini adalah investasi dengan resiko yang paling tinggi. Jadi pergerakannya itu mengikuti harga saham. Jadi saham kan bisa naik dan juga bisa turun. Misal kalau dalam wabah pandemi corona itu nilai saham IHSG turun. Jadi reksadana saham pasti akan turun. Jadi seperti itu, resikonya sangat tinggi. Dan oleh manajer investasi itu dialokasikannya ke saham tentunya. Jadi kan namanya reksadana saham, dialokasikannya ke saham. Untuk returnnya rata-rata dalam 1 tahun itu 10-12%. Tapi untuk saat ini, misal kalau pengalaman saya berinvestasi ketika terjadi pandemi, dan di video kali ini itu keuntungannya sekitar 20%. Nanti saya akan tampilkan hasil investasi saya, jadi jangan ditutup terlebih dahulu untuk videonya. Investasi saya di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga di reksadana saham di aplikasi Bibit. Jadi seperti itu. Jadi di sini adalah grafik untuk 1 tahun terakhir perbandingan antara reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana obligasi. Jadi untuk yang warna hijau itu reksadana pasar uang, grafiknya stabil naik. Yang warna ungu reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, grafiknya juga stabil mengalami kenaikan. Sedangkan yang warna biru itu reksadana saham. Jadi di reksadana saham ini resikonya sangat tinggi. Bisa kita lihat grafiknya itu seperti ini. Untuk 1 tahun terakhir di reksadana saham itu mengalami penurunan yang sangat signifikan karena ada pandemi corona, seperti itu. Jadi untuk reksadana saham ini kan mengikuti harga saham. Jadi harga saham karena terdampak corona itu mengalami penurunan. Sedangkan di reksadana pasar uang kan deposito, jadi tidak mengalami efek terjadinya corona. Sedangkan untuk di reksadana pendapatan tetap juga sama seperti itu, karena ini adalah efek hutang atau investasi berbasis hutang, jadi tidak mempengaruhi. Saya akan mungkin tampilkan untuk grafik 3 tahun terakhir. Jadi seperti ini. Jadi untuk reksadana saham tadi tidak nampak ya. Jadi 1 tahun terakhir saja seperti itu. Jadi perbandingannya seperti ini. Untuk reksadana saham itu beresiko tinggi. Kita bisa lihat ke bagian drawdown-nya seperti itu ya. Jadi kalau reksadana pasar uang seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu penurunannya 0%. Jadi ini tidak pernah turun untuk yang Sukor Invest Money Market Fund ini. Sedangkan di Spring Syariah, ini adalah reksadana obligasi yang berbasis syariah seperti itu ya, itu pernah turun 6%, 6,5%. Sedangkan di reksadana saham, ini saya mengambil yang reksadana saham berbasis indeks IDX30. Jadi IDX30 ini diinvestasikan ke 30 perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian ingin memilih reksadana saham yang diinvestasikannya jelas, misal ke 30 perusahaan terbaik, itu kan bisa pilih IDX30. Itu penurunannya 43%. Jadi kalian bisa ukur-ukur sendiri untuk resikonya seperti itu. Kemudian juga expense ratio-nya, pastinya reksadana saham ini lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap.
Jadi seperti itu untuk perbandingan dari ketiga jenis reksadana penapan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana saham. Di reksadana saham juga bisa dibeli dengan minimal 10.000 seperti itu. Jadi untuk berinvestasi di reksadana, kalian kalkulasi sendiri antara resiko dan juga keuntungan. Jadi untuk kalau kalian ingin yang resiko paling rendah, itu bisa ke reksadana pasar uang. Kalau yang ingin keuntungan lebih tinggi, itu di reksadana saham. Tapi di balik keuntungannya tentunya ada resikonya. Jadi kalian ukur-ukur sendiri untuk produk yang sekiranya cocok untuk kalian. Jadi yang namanya investasi itu tidak ada yang namanya investasi terbaik, tapi investasi yang cocok dengan kita atau dengan profil resiko kita. Jadi kemudian saya akan tampilkan keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana daripada misal di saham langsung atau mungkin di obligasi negara, deposito, emas, dan juga yang lainnya ya. Yaitu di reksadana itu kita bisa memulai dengan modal yang kecil. Jadi untuk pelajar atau mungkin pemula itu cocok untuk berinvestasi di reksadana. Jadi di reksadana itu kita bisa mulai dari 100.000 atau bahkan 10.000. Jadi misal kalau di deposito, misal deposito Bank BRI atau misal deposito Bank BCA dan juga deposito dari bank-bank yang lainnya, itu kita kalau ingin berinvestasi di deposito itu kita memerlukan uang 7-10 juta. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau misal di obligasi, saya contohkan misal obligasi negara seperti itu ya, itu bisa sampai 1-3 juta untuk sekali investasi. Sedangkan kalau misal di saham, itu tergantung sahamnya. Misal saham Bank BCA ini saham yang sangat bagus ya, fundamentalnya sangat bagus. Kemudian rasio-rasio keuangannya juga yang paling bagus daripada bank-bank yang lainnya. Itu keuntungannya atau kita sekali investasi itu 3 jutaan, 3.400.000 lah, sekitar seperti itu. Sedangkan kalau di reksadana itu kita bisa mulai dari 10.000 sampai 100.000. Jadi seperti itu keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana. Ini adalah total hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi sekitar 800.000 dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar 100.000 seperti itu. Atau misal kalau dipersenkan itu 11%. Di sini saya akan tampilkan hasil investasi saya per jenis reksadananya. Jadi reksadana pasar uang untung berapa, reksadana obligasi untung berapa, reksadana saham untung berapa. Sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu riwayat pembelian saya. Jadi saya membelinya itu tanggal berapa, seperti itu. Jadi untuk ada yang 22 Juli, 16 Juli, 9 Juli, 7 Juli, 7 Juli, 7 Juli, seperti itu. Saat video ini dibuat itu tanggal 19 Desember. Jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi sekitar 6 bulan saya berinvestasi di aplikasi Bibit ini. Kemudian saya akan tampilkan per reksadananya. Jadi enaknya di aplikasi Bibit itu kita bisa meletakkan uang kita di portofolio yang berbeda. Misal kita untuk dana darurat atau tabungan kita masukkan ke yang bagian ini, atau mungkin ke dana pensiun masukkan ke bagian ini. Kalau misal saya tambahkan yang beli motor itu saya masukkan ke sini. Jadi seperti itu. Kalau di aplikasi lainnya itu tidak ada seperti ini. Jadi semuanya digabung jadi satu. Nanti kalau kita punya tujuan finansial itu akan kebingungan. Kita juga bisa tambahkan sendiri, misal untuk pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, untuk kendaraan, rumah, hiburan seperti itu. Kita bisa klik terus terapkan, seperti itu saja. Sangat simpel. Saya akan masuk ke dana tabungan terlebih dahulu. Jadi di dana tabungan ini saya itu memasukkannya reksadana pasar uang karena ini yang resikonya paling kecil. Jadi saya mempunyai 2 produk, Sukor Invest Money Market Fund dan juga Manulife Dana Kas 2. Jadi untuk Sukor Invest Money Market Fund itu saya berinvestasi modal awal 200.000 dan setelah 6 bulan tadi itu mendapatkan Rp5.000 atau 2,64%. Sedangkan di Manulife Dana Kas 2
itu saya berinvestasi 40.000, kemudian mendapatkan keuntungan 900 rupiah atau 2,25. Kita bisa cek juga dari sini produk Sukor Invest Money Market Fund itu seperti apa. Jadi seperti ini kita bisa lihat, ini resiko rendah, CAGR-nya itu 1 tahun terakhir 6,7, terus kemudian total AUM itu 10 triliun. Jadi sudah banyak yang berinvestasi di Sukor Money Market Fund. Terus kemudian kita juga bisa lihat minimal pembeliannya itu 100.000. Kita juga bisa lihat alokasi asetnya itu 47,35 di deposito dan juga 52,65 di obligasi. Terus kemudian kita juga tahu dari produk reksadana ini itu mempunyai obligasi atau deposito apa. Kita bisa lihat di sini di top holding ada obligasi negara Indonesia seri FR0053, obligasi negara Indonesia seri FR0034, TD ini deposito ya, jadi deposito BRI Agro, deposito dari Bank BPD Jambi, dan juga deposito dari HSBC Indonesia, seperti itu. Kalau kalian ingin riset lebih jauh, kalian bisa ke fund fact sheet seperti itu. Kalau misal kalian ingin detail sampai ke laporan keuangannya, itu bisa ke bagian prospektus ini. Jadi seperti itu untuk detail dari produk yang saya pilih, Sukor Invest Money Market Fund. Dan ini adalah total untuk portofolio dana tabungan saya. Saya berinvestasi jadi sekitar 24.000 dan mendapatkan keuntungan 6.000 rupiah, atau misalnya kalau dipersenkan 2,58 rupiah. Jadi seperti itu untuk hasil investasi saya di reksadana pasar uang atau di portofolio dana tabungan. Terus kemudian saya akan masuk ke portofolio beli motor saya. Itu saat saya tepatkan reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat ini ada dua produk. Yang pertama yaitu Schroder Dana Mantap Plus 2. Yang kedua Majori Sukuk Negara Indonesia. Jadi untuk Schroder Dana Mantap Plus 2 itu saya berinvestasi 170.000 dan mendapatkan keuntungan 15.000, seperti itu. Sedangkan di Majori Sukuk itu 25.000 dan mendapatkan keuntungan 2.300. Nah, ini juga ada penjelasannya. Jadi obligasi jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada efek yang memberikan obligasi seperti surat utang atau obligasi. Saya akan masuk ke detail dari produk yang saya pilih terlebih dahulu. Jadi kita tunggu. Nah, kita bisa masuk ke sini. Untuk keuntungannya 1 tahun terakhir itu 13%. Total AUM 2,3 triliun. Ini adalah investasi resiko sedang, seperti itu ya. Untuk minimal pembeliannya 100.000, biaya pembelian gratis, biaya penjualan juga gratis. Kemudian kita juga tahu alokasi asetnya itu di kas hanya 2%, sedangkan efek bersifat utang ini obligasi seperti itu 97,98%. Kita juga bisa tahu ini adalah top holdingnya, ada obligasi dari Bank Commonwealth, obligasi dari Bank Mandiri, obligasi negara, seperti itu. Ada juga dari obligasi Maybank, yang lainnya obligasi negara. Sama seperti yang tadi, kita bisa ceknya di fund fact sheet dan juga prospektus, seperti itu. Sedangkan ini ada totalnya. Jadi saya berinvestasi sekitar berapa tadi? 195.000 dan mendapatkan keuntungan 17.000 dalam 6 bulan, untung 17.000. Atau misalnya kalau dipersenkan itu 9,15%. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap seperti itu lebih menguntungkan daripada reksadana pasar uang. Kemudian saya akan masuk ke dana pensiun. Ini untuk dana pensiun itu saya letakkan yang beresiko tinggi, karena ini untuk investasi jangka panjang, jadi nggak masalah saya masukkan ke yang tinggi. Jadi ini ada dua, yaitu BNI AM Index IDX30. Jadi saya berinvestasi 190.000 dan mendapatkan keuntungan 42.000 rupiah. Jadi keuntungannya cukup besar, 22% dalam 6 bulan. Kemudian di produk yang kedua yaitu
dana reksa indeks syariah. Ini adalah reksadana saham yang berbasis syariah. Jadi di Webuy juga kalian bisa membeli reksadana yang syariah. Jadi saya berinvestasi 200.000 dan mendapatkan keuntungan Rp32.000. Jadi seperti itu. Saya akan tampilkan mungkin detailnya yang di produk syariah saja seperti itu ya. Kita tunggu. Kita bisa lihat grafiknya 1 tahun terakhir. Untuk CAGR-nya seperti ini. Ini resiko tinggi ya. Jadi kalau kalian ingin atau kalau kalian berinvestasi di reksadana saham, kalian harus ingat bahwa di reksadana saham itu investasi yang resiko tinggi. Jadi kalian bisa lihat di bagian drawdown-nya. Jadi ini pernah turun 44%. Jadi misal kalau kalian investasi 10 juta, uang kalian akan pernah tinggal 6 juta. Jadi resikonya di reksadana saham itu sangat tinggi. Jadi untuk dana reksa indeks syariah itu berinvestasi bisa minimal 100.000 untuk biaya pembelian gratis, penjualan juga gratis. Kemudian alokasi asetnya bisa dilihat. Ini ada saham syariah 98,05% dan pasar uang syariah 1,95%. Kita juga bisa melihat jadi di dana reksa indeks syariah itu memegang saham apa saja. Yang pertama di Semen Indonesia, kemudian di TPIA atau Chandra Asri Petrochemical, kemudian Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, United Tractor, ini adalah perusahaan alat berat seperti itu ya, Barito Pacific, Charon Bokpan, Unilever, Kalbe Pharma, Indofood, dan juga Astra. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini benar-benar saham yang dipegang adalah saham-saham syariah, jadi tidak ada bank konvensional atau mungkin rokok ya, tidak ada di sini. Ini perusahaan-perusahaannya ada semen, komunikasi, alat berat, petrokimia, kimia seperti itu, Kalbe Pharma, Unilever, Indofood, ini untuk Indomie seperti itu ya, simpelnya. Astra International itu mobil. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih detail juga kalian bisa ceknya di fund fact sheet dan juga prospektus. Jadi seperti itu untuk reksadana saham saya berinvestasi sekitar 400.000 ya, dan mendapatkan keuntungan 74.000, atau kalau misalnya kalau dipersenkan itu 19,2%. Jadi berinvestasi sekitar 6 bulan mendapatkan keuntungan 20%. Ini sangat ya lumayan ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Untuk total hasil investasi saya mendapatkan keuntungan 100.000 dalam 6 bulan.